Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih tetap mampu bersyukur walaupun belum semua nikmat yang kita syukuri, karena tak begitu banyaknya Allah anugerahkan kepada kita. Termasuk kesempatan kali ini kita masih tetap eksis, kasih semangat dan kesadaran diri untuk tetap menggali ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan membahas satu pertanyaan dari ikhwan kita, yang intinya beliau ini menanyakan yang memang sudah biasa kita dengar. Rupanya beliau ini belum puas, mungkin juga sudah bertanya ke ustadz yang lain, bisa jadi juga belum dipahami seluruhnya, atau memang masih bingung. Ya, pertanyaan itu tentu kita juga sering dengar, bahkan antum juga mungkin pernah bertanya. Pertanyaan seputar tentang doa. Kenapa saya berulang kali bahkan beratus kali memohon kepada Allah, memanjatkan doa, kadang setelah sholat, waktu tahajud, tapi nampaknya Allah belum ridho mengabulkan? Itu mungkin pertanyaannya. Kenapa sih penyebabnya? Nah, itu yang akan kita bahas, insya Allah. Jadi setiap orang tentu memohon kepada Allah tentang berbagai kebutuhan untuk hidup. Entah itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bisnis mau berkembang, ya, jodoh atau pasangan yang tepat, karir meningkat, dan banyak lagi tentu permohonan disampaikan kepada Allah. Intinya ingin sehat, selamat, sukses, dan bahagia. Itu. Nah, Allah memang sudah menjelaskan, sudah berjanji kepada hambanya, sebagaimana kita ketahui ayatnya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doa. Itu. Maka tapi ternyata kenyataan Allah tidak semua ya dikabulkan permintaan hambanya. Itu menurut pandangan manusia. Kalau menurut Allah, insya Allah semua sudah dikabulkan. Mari kita buka ayat-ayatnya, baik di Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa doa kita tidak segera dijawab atau sudah diberikan sebelum kita menyadari? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, jelas sekali ini Allah menjelaskan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ingatlah Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah, aku ini dekat. Bahkan di ayat lain, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingat. Nah, hal ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh atau dekat? Kalau dekat tentu aku akan berdoa kepada Allah dengan berbisik. Tapi kalau jauh tentu aku akan menyeru dengan suara yang keras. Maka di sini turun ayat. Apabila ada hambamu Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku ini dekat. Lalu lanjutnya ayat nih. Uji budawat da'i idza da'ani. Aku pasti mengabulkan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Persyaratan sekarang masuk. Allah layak ulumnya, tidak akan ingkar janji. Aku pasti, kata Allah. Tak akan bohong, tak akan dusta Allah. Tepat. Ya. Apa persyaratan yang ingin dikabul doa itu tepat? Paliyastajibuli, maka hendaklah segala yang aku perintahkan laksanakan. Itu yang pertama. Wal yu'minu bi,
dan hendaklah kalian beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian selamanya dalam kebenaran. Mari kita bahas di sini. Aku pasti mengabulkan orang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Jelas? Jadi aku pasti, kata Allah, tak mungkin. Nah, untuk menjelaskan hal ini tentu persyaratannya harus ditempuh tadi. Apa di sini? Faliyastajibuli, hendaklah kalian melakukan segala yang aku diperintahkan. Yang diperintahkan Allah kepada kita itu banyak. Yang kita kenal, aqimus sholah, ya, dirikan sholat, waktu zakat, tunaikan zakat, saum, haji kalau mampu, juga amalus sholihah, berbuat baik. Berbuat baik itu banyak sekali ragamnya. Berbuat baik kepada Allah, sudahkah kita berbuat baik kepada Allah? Artinya mendahulukan apa yang diserukan Allah dibanding kepentingan diri. Ya, contoh, kita sebagai pengusaha atau direktur lagi memberikan presentasi kepada staf satu produk, atau mungkin ada proyek dibicarakan, tahu-tahu ada terdengar, apakah break dulu atau lanjut presentasi? Atau kita lagi di mall belanja ngantar istri, ya, lalu kita nunggu beberapa lama, terdengar adzan, ya, ngajak istri break dulu, belanja, sholat dulu, atau terus belanja. Belum yang lain, perintah Allah banyak. Menurut para ulama di dalam surat Al-Baqarah saja ada 1000 perintah dan 1000 larangan. Perintah tadi pertama baik kepada Allah, tunduk patuh taat selamanya. Maka makna takwa sebenar-benarnya takwa, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan ketika mentafsirkan ayat haqqa tuqatih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan kita kenalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ketika mentafsirkan ayat haqqa tuqatih, benar-benar takwa, apa kata Ibnu Umar? Rasulullah menjelaskan di situ, bersabda, ayyukum awala yusuf, hendaklah kalian taat kepada dengan sekali-kali bermaksiat kepadanya. Wa yushkara wa la yukfar, dan janganlah juga maaf dan bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya, dan jangan sekali-kali diingkari. Lalu wa yudhkar wa la yunsa, dan hendaklah kalian selalu ingat kepada, jangan sekali-kali dilupakan. Nah, kira-kira sudah dipenuhi itu belum? Itu belum perintah yang lainnya. Itu perintah baik kepada Allah, mengenal batasan-batasannya, hukum-hukumnya. Apakah hukum Allah sudah kita lakukan itu belum? Tentang haram, halal. Halal kita tahu, tapi yang haram, yang syubhat, bagaimana? Orang yang betul-betul selektif, menghindari hal-hal yang ada kaitan dengan syubhat, ini menurut para ulama menjaga kehormatan diri dan menjaga agamanya. Bagaimana kita sudahkan membersihkan diri syubhat? Syubhat itu hal yang samar. Contoh, kita atau ibu atau istri kita sering ke pasar membeli ayam, daging kambing atau daging sapi. Kira-kira dalam benak kita sudah terpikir yang menyembelih, ya, sapi atau kambing atau ayam ini mengucapkan basmalah atau tidak? Apakah yang menyembelihnya orang kafir atau bukan? Atau juga sering kita mendengar orang-orang jika di sana melihat di tempat pemotongan ayam, sembelih ayam, mungkin pakai bismillah, ada sebagian muslim dilemparkan ke air mendidih, masih hidup, ya, namanya juga baru sembelih, darah masih ngucur, dilemparkan. Nah, para ulama itu sudah menjelaskan hal itu haram. Kenapa? Matinya belum kita kenali, mati disembelih atau mati karena panasnya godokan. Sudah selektif belum? Lalu ada perintah lain lagi kepada kita, yang tadi selektif juga. Kita datang, ya, ke mall, pilih sardensis, kornet. Kalau sardensis kan gak usah disembelih.
Cuma bumbu di dalamnya benar-benar bersih nggak, dalam arti kata tidak terkontaminasi hal yang diharamkan. Karena menurut penelitian Pak, ya, seorang pendeta yang mendapat hidayah dari Allah menjelaskan di dalam mie instan itu ada gelatin, yakni identik dengan inti atau sari babi. Sudahkah kita menjaganya atau belum? Lalu kalau kornet, antum tahu, udah di kaleng, dibuka nikmatnya. Sudahkah kita mengenal kornet itu dari mana? Dari luar negeri, dari dalam negeri, dan juga siapa yang bekerja atau menyembelihnya? Ya, pakai mesin, sembelih pakai golok atau yang lainnya. Ini. Nah, orang-orang terdahulu, walaupun ini halal dan hukumnya, ya mungkin mubah, boleh dimakan boleh tidak tergantung, tapi orang yang menjaga kehormatan diri dan agamanya adalah tidak mau karena kekhawatiran hal-hal yang ada kaitan dengan tadi sembelihannya tidak pakai basmalah. Itu ini baik untuk diri, baik juga menjaga memelihara perintah Allah, baik kepada. Belum lagi tadi, sudahkah syukuran kita kepada Allah, rasa syukur kita sampai sejauh mana? Nikmat kita, mata, telinga, tangan, kaki, organ tubuh di dalam, sudahkah kita syukuri? Karena bagaimanapun dosa paling banyak itu di mata. Lalu bisa juga turun, ya, ke tangan, ke kaki. Contoh, kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan hati, yang identik dengan selera hawa nafsu, hati bergetar. Lalu memberi instruksi ke mata, kemana? Dia pergi kalau melihat seseorang yang cantik lah, yang molek, yang patut, yang pantas bagiannya nampak indah. Mata terus melihat. Apakah kita hal itu terlanggar perintah Allah atau nyaman aja? Ali bin Abi Thalib pernah ditegur oleh Rasulullah SAW ketika melihat seseorang akhwat lewat. Mungkin dalam pandangan Ali bin Abi Thalib itu cantik. Ketika nampak, lalu Rasul menegur. Sudah. Ya, palingkan pandangan. Yang pertama halal, tapi yang kedua sudah haram. Itu. Nah, kita kalau lihat seseorang yang mungkin yang identik dengan hati kita, tertarik, manis, indah, tubuhnya seksi dan segala macam, berapa lama kita menatap? Apakah ini jadi pelanggaran untuk dikabul doa atau tidak? Ini belum kita koreksi dalam kesana. Lalu juga baik itu kepada Allah, itu hukum-hukum yang sudah ditentukan Allah sudah dilakukan apa belum? Ini walaupun itu harus ada seorang tokoh, seorang ulama yang membawahi umatnya menentukan hal itu. Tapi sudahkah tegak dalam diri kita, hati kita, tidak melanggar aturan-aturan Allah? Tadi, apakah kita lalai ketika mendengar adzan? Apakah kita juga tidak ada waktu untuk mencari ilmu? Kewajiban. Ini berbaik kepada diri, berbaik tentu kepada Allah untuk bekal kita, untuk bertemu dengannya. Dan banyak-banyak lagi. Baik kepada Rasul sudah, belum. Bukan hanya salawat tok tentu. Kita kumandangkan, kita lantunkan setiap mungkin menjelang adzan atau di tempat-tempat majelis taklim ada pengajian yang khusus. Ya, salawat dulu. Apakah cukup dengan itu? Atau kita ya mengikuti jejaknya, ucapannya, tindakannya, dan hal yang disetujui? Kan itulah sunnah Rasul. Jadi kita cinta kepada Rasul bukan hanya melantunkan salawat saja. Dan uniknya salawat sekarang kan sudah melampaui batas. Salawat itu berdoa kepada Allah. Tapi lantunannya yang sering diperlombakan. Ya, kita dengar salawat macam-macam itu nikmat terdengar. Apakah salawat itu yang akan mengantar dirinya? Apakah salawat itu yang tepat untuk menjadi pahala Allah membalikan 10 kali lipat untuk dirinya? Apakah itu pelanggaran atau tidak? Salawat wahyu dari Allah yang itu bernilai. Kalau salawat bikinan manusia begitu banyak, kira-kira kita tahu dapat pahala kalau bikin salawat? Apalagi salawatnya dikonserkan. Ada juga menurut para ulama di dalamnya patut dikoreksi. Ada hal-hal
kaitan dengan kesyirikan. Ya, di dalam salawat tibil qulub, di dalam salawat nariyah. Itu ada makna yang memang bertentangan. Hak prerogatif Allah disematkan kepada Rasulullah SAW. Itu lebih jelas nanti kita buka di mana sisinya. Tapi kita ini masuk doa. Lalu berbaik kepada siapa lagi kita? Setelah berbaik kepada Allah, berbaik kepada Rasul, birrul walidain. Sampai sejauh mana kita baik kepada orang tua? Ya. Dalam ucapan, dalam ekspresi, tentu pemberian kalau itu. Dan bagaimana kalau dia sudah tua? Dalam peliharaan kita, apakah tetap dimuliakan atau sebaliknya? Sadar nggak kita doa tidak dikabul atau dikabul itu, bahkan seorang ibu teh dan ayah itu sama-sama 2 pintu surga. Jangan disia-siakan kalau engkau memilih salah satunya masuk surga. Intinya tetap hormat memuliakan kepada kedua walaupun sudah renta. Dalam pemeliharaan orang yang soleh, beberapa anaknya yang soleh tentu akan berlomba memilih untuk singgah orang tua pada dirinya, bukan saling mengandalkan, dibagi-bagi. Walaupun memang tidak jadi masalah, ada semacam musyawarah, silakan. Tapi ingat, jangan sekali-kali menyakiti hati, baik dengan ucapan, tindakan, ekspresi, atau baik tutur kata. Kira-kira kalau kita lepas kata yang tidak patut, tidak senang dengan hati kita, karena berbeda, orang tua beda hatinya dengan anak-anak. Tentu ini kira-kira melanggar aturan enggak? Doa dikabulkan atau enggak? Tentu banyak-banyak lagi. Belum, sudahkah berbuat baik kepada mertua? Bagaimana? Beruntung kalau antum baik terhadap mertua, karena sadar salah satu di antara pasangan kita itu memiliki orang tua. Bagaimana terhadap saudara-saudara? Adil atau tidak pemberian ke orang tua dengan mertua? Ya, baik dalam ucapan, tindakan, sebab pemberian. Itu udah masuk begitu, gimana? Kerabat kita sudah baik belum kepada kerabat? Ya, ponakan, tante, siapa? Bagaimana ada salah di antara mereka sakit hati? Sudahkah kita mendekatinya lagi? Atau dibiarkan begitu? Kira-kira doa kita dikabul atau enggak? Kalau pelanggar. Itu yang harus kita. Apapun diperintahkan Allah jelas laknya. Larangan. La taqrabuz zina kita kenal. La taqulu riba juga kita kenal. Jangan mendekati zina, jangan makan riba. Laknah itu banyak, termasuk jangan iri hati, jangan dengki, jangan memata-matai, jangan nyakiti hati, jangan doli, dan banyak-banyak. Kira-kira sudah berapa banyak larangan Allah yang kita kenal? Yang tidak kenal tadi kata para ulama dikatakan di dalam surat Al-Baqarah itu ada 1000 perintah dan 1000 larangan. Mana? Nah, ini bagi orang-orang yang tidak barangkali jauh dari Al-Quran memaknai hidupnya, tentu tidak akan mengenal. Tapi kalau kita alhamdulillah setiap pagi, setiap ada waktu luang buka-buka, nanti walaupun tidak diketahui semuanya, tentu sebagian besar akan mengenal kita apa yang harus kita lakukan. Itulah penunjang doa. Ketundukan kepatuhan dan larangan dijauhi, itu nilai yang pertama. Kata Allah tadi, ujibu da'wati da'i da'ani falyastajibuli. Aku pasti mengabulkan orang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, tapi hendaklah segala yang aku perintahkan laksanakan. Itu. Lalu dalam tata cara berdoa pun kita harus mengikuti arahnya. Kita kan diperintah Allah untuk berdoa. Udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku pasti mengabulkan doa. Allah yang memerintahkan berdoa. Allah yang mendesain tata cara berdoa, dan Allah juga yang akan mengabulkan doa. Bagaimana tata cara berdoa menurut syariat? Kita bisa melihat di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah atau serulah Rabbmu dengan rasa takut dan rendah diri. Tapi ingat, jangan melampaui batas. Melampaui batas seperti apa? Ada, mari kita kenali. Melampaui batas dalam berdoa adalah memohon kepada Allah yang dilarang, yang di dalamnya ada kandungan dosa. Seperti apa? Kita kan sayang sama anak. Ya, semua
mau yang laki yang perempuan sayang. Lalu sudah remaja beranjak, ya Allah, mudah-mudahan anak gadisku ini, ya, sebelum dia mungkin lulus kuliah, mudah-mudahan dia kan cantik. Kalau ikut perlombaan jadi foto model se-Indonesia, ya Allah menangkanlah misalkan. Kira-kira menurut Anda dosa atau enggak? Ya Allah, jadikan anak ini juara dangdut yang populer di negeri ini misalkan. Atau banyak-banyak lagi tentu, ya, jadi juara, ya, gendernya rock atau dangdut atau populer, memohon kepada Allah tentang itu. Kira-kira dikabul atau sebaliknya? Karena di dalamnya tadi ada pelanggaran. Nanti ada bahasan khusus untuk itu. Nah, itu dalam berdoa tadi Allah sudah menjelaskan hendaklah berdoa rasa rendah diri. Seperti apa takut rendah diri di sini? Surat Al-A'raf ayat 205 menjelaskan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafyatan wa duna jahri minal qauli. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Dan rasa takut dan rendah diri, jangan menyaringkan suara. Ditekankan, sebut di dalam hatimu, ya, jangan menyaringkan suara. Tapi bagaimana sekarang berdoa yang antum tahu? Doa itu kan rame-rame berteriak. Seorang dai bersih, ya Allah ya Rabbi gitu. Jaminkan lagi sama mustaminnya. Mereka itu. Pada zaman Rasul pernah terjadi hal demikian. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah SAW, menjelaskan. Rasulullah SAW bersama sahabatnya suatu saat, ya, ada di medan perang. Setiap naik jalan, naik dan turun, para sahabat selalu bertakbir dengan suara serempak ramai keras. Lalu Rasulullah mengatakan, ayuhan nas arbi'u anfusakum, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Rabb yang kalian seru itu bukan yang tuli dan jauh. Kan tadi fa ini qarib, aku ini dekat kata Allah. Itu. Nah, berarti kalau Allah tadi dekat, harus bagaimana? Mengikuti arahnya tadi. Allah mendesain cara berdoa yang etikanya tepat akhlaknya. Dan Allah mendesainnya seperti itu. Tapi di kita dirubah, ritual awal harus anu agar dikabul. Kata mereka, kata dia. Al-Quran tidak. Ud'u rabbakum tadarruan wa mohonlah kepada Allah dengan rasa takut dan rendah diri. Kan ini. Tata caranya tadi berdoa. Bisikan hati menjadi paling berbisik halus, halon istilah Sunda. Ya. Ngegrenyem itu. Nah, itu tata cara. Lalu yang disebut tadi doa itu sendiri jangan sampai melampaui batas. Kalau sekarang kan melampaui batas. Memohon kepada Allah, konser salawat lah, antum tahu kan? Di dalamnya isinya apa kalau salawat? Berdoa atau memohon kepada Allah tentang rahmat, mohon dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Tapi cara penyampaiannya pakai musik sambil joget-joget, ya ramai, bercampur lagi, ya, ikhwan dan akhwat di situ sambil joget. Kira-kira berdoa seperti itu di hadapan Allah, ya, disukai atau dimurkai, dikabul atau tidak? Ini yang harus kepikiran kita. Bagaimanapun, apalagi sekarang berdoa Robbana atina fid dunya hasanah udah pakai musik. Ya, alhamdulillah medali. Ini sudah melampaui batas dari kesepakatan ulama yang saleh. Benar ini. Lepas dari syariat kalau gitu. Kira-kira doa kita dikabul atau enggak? Itu. Nah, lalu Allah juga kedua yang mengatur persyaratan banyak. Segala yang diperintahkan Allah itu begitu banyak, dan yang dilarangnya pun begitu banyak. Kita belum ketahui. Tapi kalau membuka Al-Quran, mengenal, membaca, memahami, mempelajari, merenungkan, lalu aplikasikan, nanti bakal ketemu perlahan-lahan. Allah Maha tahu sampai sejauh mana kita mengenal perintah dan larangan itu. Yang belum teraplikasikan dalam kehidupan mananya, Allah Maha tahu. Maka dengan membaca Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan Allah ridho secepatnya kita mengenal dan kita bisa mampu melaksanakannya. Lalu persyaratan kedua itu waliyunubi,
dan hendaklah kalian beriman kepadaku. Iman kepada Allah, antum tahu semua juga. Bukan hanya percaya atau seperti kebanyakan orang-orang di luar kalangan kita. Non-muslim juga percaya kepada Allah. Cuma predikatnya lain. Apakah percaya sama mereka? Tidak. Di dalam usul fikih kan sudah jelas kita. Iman kepada Allah, tasdiqu bil qalbi, wa iqrar bil lisan, wa amal bil arkan. Membenarkan di hati, diucapkan dengan lisan dengan teguh, lalu dipraktekkan dengan seluruh anggota badan. Ya seperti sholat kan itu. Seperti itu. Atau ibadah haji. Nah itu ibarat semacam itu. Nah hal itulah yang menjadikan pemikiran kita sampai sejauh iman kita meningkat atau tidak. Di ayat lain mengatakan orang mukmin itu apabila mendengar Al-Quran naik imannya, jadatul iman. Wa idza tuliyat alaihim jadat. Awalnya surat di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu jadatum imanan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati. Kenapa gemetar? Rasa takut. Takut ibadahnya tidak diterima. Takut melanggar aturannya, takut karena murkanya juga, takut Adam. Itu. Jadi rasa takutnya, takut kepada Allah itu murni. Takut melanggar aturannya, takut karena pelanggaran itu dampaknya. Ya. Dan tentu banyak yang lainnya. Apakah amal ibadah kita sudah lurus atau tidak diterima, itu ini banyak kaitannya positif. Nah, itu. Jadi hati kita iman akan bertambah manakala kita apabila dibacakan ayatnya pun menambah iman. Nah sekarang kita sering mendengar ayat Al-Quran dilantunkan di masjid atau di mana. Sudah naikkah iman atau belum? Dan tak mungkin orang naik imannya mendengar Al-Quran jika tidak mengerti, tidak memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. Itu. Nah maksud sekarang yang ketiga, la'allahum yarshudun, agar kalian benar. Jadi persyaratan dikabul doa tadi melakukan segala perintah Allah, beriman, kualitasnya tentu ditingkatkan agar selamanya benar. Nah, tapi ini kan pembahasan belum sampai kepada pertanyaan tadi. Kenapa saya tidak dikabulkan? Itu banyak, mungkin ribu atau juta orang mengatakan dalam hatinya seperti itu, atau langsung terbuka bertanya. Mari kita perhatikan penyebab doa tidak terkabul selaras dengan apa yang diperintahkan Allah ini, karena ada pelanggaran, ada dosa, ada maksiat. Hadis yang menjelaskan di sini Imam Ahmad dari beberapa rawi yang menjelaskan innal abda yaqramu rizqa bidzanbi yusib. Seorang hamba terjegal rezekinya karena dosa yang dilakukan. Maksudnya rezeki kan bukan hanya materi saja. Rezeki itu sehat, prima bugar, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga, karir meningkat, sukses, dan macam-macam. Rezeki dari Allah. Ya, proyek bisa tendernya kita dapatkan gitu. Dan banyak rezeki itu, silaturahmi dekat, suami istri juga dekat, anak-anak saleh, itu rezeki dari Allah. Sama dengan iman itu. Nah, jika seseorang terjegal rezeki karena dosa yang dilakukan, seorang hamba kata Allah terjegal rezekinya. Ini pihak hadis Rasulullah yang sahih. Terjegal rezekinya hanya gara-gara dosa yang dilakukan. Contoh sederhana. Seorang karyawan tentu sebelum masuk kerja dia pernah tanda tangan di satu formulir bahwa aku akan masuk tepat waktu kerja jam sekian, pulang jam sekian. Kalau tidak ada, ya berhenti, atau mungkin di sini mangkir, tidak ada pemberitahuan, ada skor dan macam-macam. 2 kali, 3 kali teguran baru pecat. Kemudian seseorang tadi biasa kesiangan, diingatkan tetap kesiangan, ditegur juga tetap. Kira-kira pimpinan memecatnya atau tidak? Ini kan dosanya. Dosa nggak masuk. Itu sederhananya kita sesama manusia. Di hadapan Allah tentu tak jauh berbeda. Dosa terjegal itu. Ketiga, di sini juga ada hadis yang menjelaskan berkaitan dengan surat
Al-Baqarah 168. Imam Ibnu Katsir ya menyelipkan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Mardawi dari beberapa rawi yang sahih termasuk Ibnu Abbas yang menjelaskan ketika ayat dibacakan surat Al-Baqarah ayat 168 firman-Nya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah oleh kalian yang ada di bumi ini. Tapi ingat, yang halal dan baik. Wala tatabi'u khuwatis syaitan, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya musuh bagi kalian. Nah, ketika ayat ini turun, ya, lalu Ibnu Abbas membacakan di hadapan Rasulullah SAW lengkapnya. Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, tuliyat hadhil ayat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dibacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, yakni yang halal dan baik. Faqoma Sa'ad bin Waqqas, maka berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat rekannya Ibnu Abbas, berdiri faqala dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajab da'wah. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah, doakanlah aku ini, dan Allah menjadikan aku ini seorang yang setiap berdoa itu dikabulkan. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, makanlah makanan yang halal, takun mustajab dakwah, niscaya doamu dikabulkan. Itu. Lalu Rasul mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi dat Muhammad, ya, jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Inna rajula la yaqdi luqmatal harami fi jawfihi ma taqabbala minhu 40 yawman. Seorang hamba menyuapkan satu suap makanan masuk ke dalam perutnya dari barang haram, ya, fi jawfihi, dari barang haram kepada perutnya, ma yataqabbala minhu 40, doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Satu suap. Kalau sepiring berapa suap? Kalikan. Kalau sehari makan 3 kali, berapa puluh suap? Kalau seminggu, sebulan, tahun, hasil korupsi, ya, hasil suap, gratifikasi, pelicin yang lain-lain, dan banyak-banyak bentuk hasil curang, korupsi, segala macam. Kira-kira. Nah ini, Allah sudah mengingatkan. Tidak pasti doanya dikabulkan. Tidak diterima sesuap 40 hari. Apalagi panjang waktu. Hasil nipu, hasil curang, dan hasil tidak halal itu. Lalu Rasul menjelaskan pula, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas sukhti war riba fannari auladi. Dan seorang hamba jika daging tubuhnya tumbuh dari jenis barang yang haram, ya, jadi yang haram itu dari sumber atau zatnya, wariba, dan dari hasil riba, fannari auladi, maka nerakalah yang layak bagi tempatnya. Ngeri kan? Nah di sini yang diharamkan kita sudah tahu, alhamdulillah, bersyukur kita bersumber dari rezeki yang halal, antum ada miliknya, bersyukur kepada Allah, memiliki suami kerjanya halal, bersyukur alhamdulillah. Tapi bagaimana yang ada kaitan dengan riba ini? Ada hadis yang menyatakan begini, la'anallahu akila riba wa maukilah wa katiba wa syahida. Allah melaknat memakan riba. Siapa? Bank. Kedua, maukilah, pemberi makan riba. Siapa? Nasabah. Lalu penulis dan 2 saksi. Nah,
Jika kita sekarang sebagai nasabah salah satu bank, lalu terus berdoa kepada Allah terus menerus, dikabul enggak? Karena ini terlarang. Tadi terkutuk. Kalau terkutuk, para ulama berbeda pendapat. Terkutuk itu jauh dari rahmat menurut para ulama. Yang satu lagi lepas dari pertolongan Allah, dikutuk. Tapi kalau kita bersender melihat setan dikutuk, Fir'aun dikutuk, jadi hidupnya tidak ada keberkahan, tidak akan mendapatkan rahmat, apalagi ridho ampunan dan surga. Coba ngeri gak? Nah, sekarang konsep Yahudi ini sudah diguritakan ke setiap rumah, entah itu rumah itu sendiri, kendaraan, perkakas apapun. Ya, apalagi kendaraan roda 2, roda 4 juga jauh berbeda. Bagaimana tuh kita jadi nasabah tersebut? Mencicil setiap bulan, memberi makan bank, pengusaha di bidang keuangan itu. Allah sudah melarang. Pantas doa kita kalau memang tidak juga dikabulkan. Ini menurut diri tidak dikabulkan, tapi Allah tidak demikian. Nanti ada hadis yang menjelaskan informasi membahagiakan kita bahwa semua doa itu dikabulkan. Mari kita lihat, renungkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang terdapat, yang memang diuraikan oleh Imam Ahmad, bersumber dari Anas bin Malik, mengatakan, ya, An Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rawinya dari Abu Sa'id. Anna Nabi sallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslim yad'ullah azza wa jalla bid'awati laisa fiha ismun wala tuqati raqim illa a'tahullahu biha ihda salasati khisalin." Tidaklah seorang hamba muslim memanjatkan doa kepada Allah azza wa jalla dengan doa yang isinya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan anugerahkan doa itu salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama adalah amma ayyaj'alahu da'wah. Yang pertama, Allah menyegerakan doanya, yakni dikabulkan. Yang satu itu segera dikabulkan. Yang kedua, doanya wa imma an tadrifa anhu minassu eman wa imma ayyadkhuru halaku fil akhirah. Yang kedua, doanya itu disimpan sebagai tabungan di akhirat. Kedua. Ketiga, wa imma ayyadrifa anhu minassu mitlah. Allah memalingkan satu keburukan dari dirinya yang sesuai, yang semisal dengan doa yang dipohonkan. Nanti penjelasannya. Lalu para sahabat mengatakan, idzan nuksiru, kalau begitu aku akan banyak berdoa ya Rasul. Rasulullah menjawab, Allahu akbar, Allah memang mengabulkan banyak. Jadi doa pada intinya sudah dikabulkan semua, karena Allah tidak ingkar janji. Doa yang pertama adalah ada orang yang segera dikabulkan. Tapi ingat, segera di sini memiliki makna 2, yang murni bersih yang kita harapkan, atau kebalikannya jadi istijrad. Allah memberikan kabul seketika doa, bisa terjadi karena kebenciannya, tidak suka, nyungkun kalau istilah Sunda, biarkan mereka itu yang dikabul seketika itu membludak rezekinya, dia akan mengikuti hawa nafsunya, jadi memanjangkan dosa. Tapi yang kita harapkan bukan itu, seketika tapi berkah, kan itu yang kita inginkan. Tapi Allah kan maha tahu getar hati kita, Allah maha tahu memberi atau tidaknya, ke arahnya kemana. Ya, ada satu kejadian, tentu mungkin antum juga pernah mendengar. Yaitu seseorang memohon kepada Allah, memiliki kendaraan roda 4, memohon kepada Allah, tentu dikabul cerita. Maka berangkatlah sekeluarga, ya, mengantarkan anaknya ke pesantren. Tapi apa yang terjadi? Sebelum sampai ke pesantren, satu keluarga itu meninggal dunia karena kecelakaan.
Nah kira-kira auzubillah, jangan sampai seperti itu dikabulkan tapi ujungnya. Nah itu ada apa? Jangan sampai doa itu tergesa-gesa. Allah memberi dan tidaknya itu hak Allah. Bisa jadi simpanan lebih indah kita. Mohon pasangan belum juga dikasih, boleh pasangan nanti di kemudian hari lebih indah, lebih ganteng kalau perempuan, lebih cantik kalau perempuan, bidadari untuk laki-laki. Juga mungkin keinginan lain disimpan ke Allah, Maha tahu Allah. Yang pendekat hati kita kemana arahnya doa itu. Yang kita khawatirkan adalah Allah memberi seketika itu, ya ujungnya seperti tak sedikit kan diantara akhwat atau ikhwan dikabulkan Allah doanya ingin mendapatkan pasangan yang cantik, yang ganteng, tapi dalam perjalanan rumah tangganya berantakan. Kenapa? Bahkan ada yang sudah bersatu ingin pecah, ingin cerai, padahal dulu diminta kepada Allah. Ini perjalanan hidup Allah Maha tahu kemana arahnya. Karena sebelum lahir kita sudah dituliskan umur rezeki kita berjalan silakan. Itu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau ingin doa murni, bersih, berkah, ikuti pada yastajibuli, maka hendaklah segala yang kau perintahkan laksanakan. Nah itu baru murni. Ya, mudah-mudahan semua kita nggak tahu dosa seperti apa. Tadi bisa dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul, ya dosa kepada ibu bapak, ke mertua, ke teman, sahabat, tetangga. Bagaimana kalau kita tidak sadar kita tetangga dimuliakan oleh Allah, walaupun anaknya kaya raya. Kalau seorang orang atau orang tua dengan pasangannya di satu kampung, tetangga yang pertama tahu sakit, tetangga yang meninggal yang mungkin di situ mengenal, dan tetangga juga yang bisa membantu ke makamnya. Ya, anak kerja bisa di luar negeri, bisa beda provinsi, pada suatu saat tetangga ini bagaimana kalau ekspresi ke tetangga tidak baik? Kira-kira doa kabul apa enggak? Ini yang patut kita persi. Karena semua doa Allah kabulkan. Cuma pandangan kita saja bahwa doa itu tidak dikabulkan. Padahal Allah simpan di kelak kemudian hari, atau disegerakan, atau juga tadi diganti, dipalingkan dari satu keburukan kepada yang lebih baik yang semisal doa-doanya. Ya kita memohon kepada Allah anak cucu kita sehat terima bugar. Tahu-tahu anak kita ikut piknik tamasya dengan temannya, tabrakan itu mobil. Alhamdulillah, ini misal anak-anak yang lain korban, tapi anak kita itu bisa terjadi salah satu doa pengganti Allah kabulkan di sisi mana. Dan tentu banyak yang lain-lain. Itulah ikhwan. Jadi kita jangan sungudon, husnudon aja. Ya, positive thinking. Allah mengabulkan segala doa, cuma kita ada pandangan ke situ. Nah, itulah jawaban. Jadi kalau kita ingin murni, bersih, mendapatkan anugerah dari Allah, tentu melaksanakan segala yang perintah Allah, jangan dilarangannya. Tapi jangan khawatir, itu doa sudah dikabul semuanya, cuma pandangan kita. Itulah jawaban, mudah-mudahan sampai kepada sahabat kita, saudara kita dimanapun berada. Mari kita koreksi bersama-sama, jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa menganggap Allah tidak menepati janji. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku lihat astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.